Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Pripun kabare lare-lare? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mugi-mugi sedaya sehat lan semangat. Dinten menika kita badhe sinau bab ukara pitakon. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kalimat pertanyaan. Ukara pitakon kuwi apa? Ukara pitakon iku ukara kang butuh wangsulan. Kalimat pertanyaan itu apa? Kalimat pertanyaan adalah kalimat yang membutuhkan jawaban. Nah, ukara pitakon kuwi mesti nganggo tembung pitakon. Jadi, ukara pitakon kalimat pertanyaan itu pasti menggunakan tembung pitakon. Itu pasti menggunakan kata tanya. Nah, tembung pitakon kuwi apa wae? Kata tanya itu apa saja? Tembung pitakon kuwi kapan, ngopo, piro, engendi, sopo, lan opo. Jadi tembung pitakon itu atau kata tanya itu ada kapan, ngopo itu mengapa, piro atau berapa, engendi, di mana, sopo siapa, dan opo apa. Kapan nakokake wayah, ngopo nakokake jalaran utawa alasan, piro nakokake jumlah, ing ngendi nakokake papan, sopo nakokake tiang utawa uwong, opo nakokake sesuatu utawa barang. Kapan itu menanyakan tentang waktu. Ngopo atau dalam bahasa Indonesia itu mengapa menanyakan alasan. Piro dalam bahasa Indonesia itu berapa menanyakan jumlah. Ing ngendi dalam bahasa Indonesianya itu di mana menanyakan tempat. Sopo dalam bahasa Indonesia siapa itu menanyakan orang. Opo dalam bahasa Indonesianya apa itu menanyakan sesuatu atau barang. Nah, nanging ing basa Jawa kuwi ana tembung pitakon pirang taun, pirang dina. Ngonten nggih. Sanes piro taun, piro dina. Jadi di dalam bahasa Jawa itu ada kalimat tanya pirang dino. Pirang dino artinya berapa hari, dan pirang tahun artinya berapa tahun. Ya, jadi Ustazah ingatkan lagi, jika menanyakan berapa tahun itu pirang tahun, dan menanyakan berapa hari itu pirang dino, bukan piro tahun lan piro dino, bukan piro tahun dan piro dino nggih. Tuladane ukara pitakon, sapa asmane Bapak Guru kelas 5? Nah, tembung pitakone kuwi sapa? Jadi nakokake tiang utawa orang ya. Jadi kata tanyanya itu siapa, itu nanti jawabannya menanyakan orang. Nah, piye len jawab ukara pitakon iku? Nah, ukara wangsulane yaiku Bapak Guru kelas 5 kuwi asmane Dwijo Siswoyo. Jadi ukara wangsulan atau kalimat
Jawaban pertanyaan di atas itu Bapak Guru kelas 5 kuwi asmane itu bernama Dwijo Siswoyo. Nah, saiki jajal garapen gladen ing buku basa Jawa kaca 20 dugi 21 nomor 2 A dugi J. Nggih. Tugas kelas 5A dikumpulkan kepada Ustazah Zulfa dan kelas 5B ke Ustazah Yunda. Nah, saiki lare-lare bukaan buku basa Jawa kaca 24 lan kaca 20. Nah, anak-anak, saiki kita sinau bab tembung rangkep utawa dwilingga. Jadi kita sekarang akan belajar tentang kata rangkep atau dwilingga. Tembung rangkep kuwi utawa dwilingga ana patang werna, yaiku kata rangkep atau biasa disebut dwilingga itu ada 4 macam, yaitu siji, tembung lingga sing dirangkep utuh. Kata lingga yang ditulis dengan utuh. Tuladane udan-udan, melaku-melaku, wong-wong, lan liya-liyane. Jadi contohnya itu udan-udan, itu utuh ya, udan, melaku, itu juga utuh. Wong, lan liya-liyane. Lajeng ingkang kaping pindho, tembung lingga sing dirangkep kanthi owah-owahan swara utawa sering disebut tembung lingga salin swara. Yang kedua, ada kata lingga yang dirangkep yang ditulis dengan owah-owahan swara, yang ditulis dengan perubahan suara atau biasa disebut tembung lingga salin swara. Jadi ada perubahan. Tuladane guyang-guyu, nongas-nangis, bola bali, lan liya-liyane. Contohnya guyang-guyu. Jadi kalau tembung lingga salin swara itu ada yang diubah. Guyang-guyu. Nah, kan bahasa Jawa itu kan guyu ya, atau dalam bahasa Indonesia kita artikan tertawa. Nah, itu diubah. Salin suaranya diubah menjadi guyang-guyu ya. Nongas nangis. Nah, itu kan juga ada perubahan suara. Bola bali lan liya-liyane. Jadi perbedaannya dengan tembung wutuh itu kan, kalau tadi tembung wutuh itu tidak perlu diubah, jadi utuh, udan gitu ya. Tapi kalau tembung lingga salin swara itu ada yang diubah, guyang-guyu, bukan guyung-guyu, bukan seperti itu ya. Jadi ada perubahan. Ingkang kaping 3, tembung rangkep mawa imbuhan. Jadi yang ketiga itu kata rangkep mawa imbuhan dengan imbuhan. Jadi ada imbuhannya. Tuladane, contohnya pandeng-pandengan, sawat-sawatan, sawat sinawat, nyawat-nyawati, sawang-sawangan, sawang sinawang, lan liya-liyane. Jadi contohnya pandeng-pandengan, dari kata asal pandeng menjadi pandeng-pandengan ya, mendapat imbuhan an. Di pandeng itu melihat, pandeng-pandengan saling melihat atau saling memandang.
Seperti itu. Sama dengan sawat-sawatan. Jadi kata dasarnya itu sawat mendapat imbuhan an. Jadi sawat-sawatan. Sawat sinawat. Nah, itu kata dasarnya sawat mendapat imbuhan seselan in. Jadi sawat sinawat. Kemudian nyawat nyawati. Nah, itu kata dasarnya juga sawat mendapat imbuhan n dan i. Jadi nyawat nyawati. Nah, ada kata sawang sawangan. Itu kata dasarnya sawang. Sawang itu memandang, sawang sawangan mendapat imbuhan an ya. Jadi sawangan. Sawang sawangan artinya saling memandang, saling melihat juga. Nah, ada sawang sinawang. Itu mendapat imbuhan in dan sebagainya. Ingkang kami papat yaiku tembung rangkep semu. Tembung rangkep semu itu wujude member tembung rangkep mutuh lan salin swara nanging sejatine dudu. Jadi tembung rangkep semu itu hampir sama dengan tembung rangkep mutuh dan tembung rangkep salin swara, tetapi sebenarnya bukan. Jadi tembung rangkep semu itu biasa disebut dwilingga murni. Jadi seperti tembung rangkep mutuh, seperti tembung rangkep salin swara, tetapi bukan. Itu sering disebut tembung rangkep atau dwilingga murni. Jadi kalau tadi kan tembung lingga wutuh itu udan-udan, kata dasarnya kan udan. Kita bisa menggunakan kata udan sendiri ya, nggak perlu diulang udan-udan gitu, juga kita bisa menggunakan kata udan itu sendiri. Contohnya saiki udan, sekarang udan. Nah, itu kan bisa kita pakai sendiri. Nah, kalau dwilingga wutuhnya itu kan udan-udan aku mangkat sekolah. Nah, itu hujan-hujan aku berangkat sekolah. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang tembung rangkep semu ini dia tidak bisa dipisah. Jadi paru-paru itu kan paru-paru kita gitu. Nggak bisa cuma paru aja. Nggak bisa misalkan kalimatnya paru-paru Pak D Sutris lagi boten sehat. Nah, kan itu paru-paru itu jadi satu, tidak bisa hanya paru Pak D Sutris lagi sehat, bukan seperti itu ya. Jadi gimana anak-anak bisa membedakan? Jadi kalau yang dwilingga wutuh atau tembung lingga wutuh itu bisa dipisah. Udan bisa dipisah ya kalimatnya, tetapi kalau yang tembung rangkap semu itu tidak bisa dipisah. Paru-paru ya paru-paru, seperti itu. Kemudian ada contohnya ali-ali. Nah, itu kan juga tidak bisa dipisah jadi ali gitu. Jadi ali-ali itu jadi satu kata, ali-ali atau cincin. Nah, kemudian ada onggo inggi, ada gojak-gajek. Nah, gojak-gajek itu kan ragu-ragu. Itu juga tidak bisa dipisah. Jadi gojak. Aku gojak arep lunga ning nggone simbah. Nah, itu nggak bisa, harus jadi satu. Aku gojak-gajek arep ning nggone simbah. Aku ragu mau ke rumah simbah. Seperti itu. Kemudian ontang-anting, onde-onde, lan liya-liyane. Onde-onde itu kan makanan. Jadi tidak bisa dipisah jadi onde tok, itu tidak bisa. Di onde-onde itu satu kesatuan. Nah, anak-anak, yang di halaman 24 ini kan ada kata gojak-gajek pakai G ya. Gojak-gajek kalau pakai G itu artinya ragu-ragu. Tetapi nanti kalian kalau mengerjakan di halaman 25 di nomor yang ke-7 itu ada gojak pakai K. Itu berbeda. Kalau
gojak-gajek itu celana yang panjang juga enggak, pendek juga enggak, jadi celana 3/4 gitu ya. Berbeda itu maknanya, artinya seperti itu. Nah, pripun lare-lare sampun jelas? Menawi sampun jelas, saged ngerjakke gladen ing kaca selawe. Tembung-tembung jero kurung dadekno tembung rangkep nomor 1 tekan 10 nggih, saka bocah kae tekan ngombe wedang. Tugas kelas 5A dikumpulkan kepada Ustazah Zulfa dan kelas 5B ke Ustazah Yunda. Nah, sekian dari Ustazah, semoga anak-anak paham dan dapat mengerjakan tugas-tugasnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.